Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Niva Martiana. Jadi pada video kali ini kita akan membahas bab ke-8 yaitu Accessing Command Line. Apa aja sih materi yang ada di dalam Accessing Command Line ini? Nah, dalam Accessing Command Line itu ada 3 materi. Yang pertama itu ada Change Language in Debian. Yang kedua ada pengenalan basic terminal. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada password root pada Ubuntu. Nah, di sini kita bakalan langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu Change Language in Debian. Nah, dari sini kalian bisa langsung saja buka Debian server kalian. Oke, di sini saya sudah masuk ke dalam Debian-nya. Nah, di sini saya bakalan login terlebih dahulu. Nah, kalau udah bisa dilihat nih, di sini punya saya bahasanya menggunakan bahasa Inggris. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman itu tidak paham atau tidak mau menggunakan bahasa Inggris, kalian bisa mengubah bahasa dari si Debian-nya ini menjadi bahasa lain. Misalkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya. Nah, sebagai contoh, di sini saya bakalan mengubah dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Di sini kalian bisa langsung saja pergi ke pencarian, terus cari yang namanya terminal. Nah, kalau udah tinggal kalian klik aja. Nah, di sini saya perbesar terlebih dahulu. Nah, kalau udah, kalian perlu masuk dulu nih ke dalam root-nya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk masuk ke dalam root kalian bisa ketik perintah su. Nah, terus di sini masukkan password root kalian. Kan pada saat proses install kita sudah membuat 2 password, yaitu password root dan password login ke Debian. Nah, di sini kalian masukkan password root kalian. Nah, kalau sudah uh, hasilnya bakalan kayak gini. Nah, terus kalau udah kayak gini, kita bisa mengetikkan perintah sudo dpkg min reconfigure localhost. Nah, kayak gini. Kalau udah bisa kita enter. Kalau misalkan sudah, bakalan muncul nih tampilan yang kayak gini. Nah, di sini kita bisa langsung saja enter. Kalau udah di sini kita bakalan memilih lokasi bahasanya nih. Nah, kita ke bawahin aja terus sampai nemu Indonesia ID. Nah, yang ini. Terus kemudian kalian klik spasi untuk memilih. Terus kalau udah kalian klik OK. Nah, kalau misalkan udah, ini kalian langsung enter lah. Terus setelah itu kalian pilih yang ID. Kalian ke bawahin pilih yang ID, terus enter lagi. Kalau misalkan udah, kan bakalan muncul nih tampilan seperti ini, local L installed, skipping local generation. Nah, kalau misalkan prosesnya tadi sudah selesai, kalian bisa langsung saja pergi ke setting. Nah, di sini kalian bisa cari yang namanya setting, terus kalian bisa klik. Nah, kalau udah di setting, kalian bisa scroll ke bawah sampai ketemu yang namanya sistem. Nah, terus di dalam sistem kalian bisa pilih yang region and language. Nah, di sini your account-nya kalian ganti dulu language-nya ke Indonesia. Nah, kalau udah, kalian bisa klik select. Kalau udah, ininya juga otomatis akan menyesuaikan. Kalau misalkan kalian udah mengganti seperti ini, kalian bisa power off dulu si Debian-nya. Kemudian kita running lagi nih si Debian-nya, karena di sini saya sudah merunning, jadi saya langsung show saja. Nah, bisa dilihat dari tampilan awal masuk si Debian-nya
tanggalnya sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Kalau misalkan yang sebelumnya itu masih menggunakan bahasa Inggris, tapi setelah diubah ini sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, di sini itu saya bakalan login nih. Nah, nantinya setelah kalian login itu bakalan ada tampilan seperti ini. Nah, di sini itu kalian bisa langsung saja klik yang perbarui nama. Nah, kalau udah kayak gitu, berarti tandanya kita sudah berhasil atau sudah bisa mengubah bahasa dari si Debiannya ini yang sebelumnya bahasa Inggris, kemudian menjadi bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya kita bakalan masuk materi yang kedua, yaitu pengenalan basic terminal atau perintah dasar yang sering banget nih digunakan di OS Linux. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke Debian-nya. Nah, kalau misalkan kalian udah masuk ke dalam si Debian-nya, kalian bisa pergi cari aplikasi terminal. Nah, dalam terminal ini, di sini saya bakalan menjelaskan dulu nih. Yang pertama itu ada Niva yang di depan tanda add. Nah, di sini itu Niva itu nama yang digunakan untuk username dan login. Nah, terus selanjutnya itu ada Debian Niva. Nah, di Debian Niva itu hostname atau penamaan untuk meremote si Debiannya ini. Di sini kalian juga bisa nih mengecek siapa username kalian di dalam terminal dengan cara ketik perintah who am I. Nah, kayak gini terus kalau misalkan udah kita bisa langsung saja enter. Nah, di sini Debian itu akan otomatis menjawab nih username yang saya gunakan itu sekarang Niva. Nah, terus kalian bisa mengecek hostname kalian dengan cara atau kita bisa masukkan perintah hostname ctl. Kayak gini kalau misalkan udah kalian bisa langsung saja enter. Nah, di sini itu akan muncul kayak gini nih, tampilan kayak gini. Static hostname-nya itu Debian Niva. Nah, casesnya itu karena kita menggunakan atau kita membuatnya itu di VM, maka casesnya itu VM. Tapi kalau misalkan kita membuatnya itu dengan perangkat asli atau real device, itu mungkin namanya bisa berbeda lagi. Nah, di sini juga kalian bisa lihat nih, kita menggunakan virtualisasinya itu kita menggunakan Oracle, karena kita menggunakan VirtualBox. Tapi kalau misalkan kita mengaktifkan si Debian-nya ini itu menggunakan VMware, itu kemungkinan virtualisasinya bisa beda lagi. Nah, selanjutnya itu ada tanda gelombang nih, yang ini, yang di belakangnya tanda dolar. Ini itu menandakan kalau misalkan kita tuh sedang berada di dalam directory home. Dengan keterangan, ini tuh home yang default, bukan home yang root. Di sini juga saya bakalan mencoba nih untuk masuk ke dalam directory yang lain selain di directory home. Kalian bisa masuk ke directory lain dengan ketik perintah cd/etc. Kayak gini terus kalian enter. Nah, di sini itu otomatis kita bakalan langsung masuk nih ke dalam directory etc. Nah, kalau bisa dilihat juga di sini kalau misalkan tanda gelombang yang di atas ini tuh sudah hilang, dan sekarang digantikan dengan tanda atau garis miring. Dan untuk cara kembali dari directory etc ini ke dalam directory home itu kita bisa ketik perintah cd lagi, terus size home/niva. Kayak gini, terus kalian bisa enter. Nah, kemudian di sini itu akan otomatis kembali lagi nih ke dalam directory home. Selanjutnya itu ada tanda dolar. Nah, tanda dolar di sini itu digunakan untuk menandakan kalau misalkan kita di sini itu hanya memiliki akses sebagai user biasa. Tapi kalau misalkan tanda depannya itu tanda pagar, itu menandakan kalau misalkan kita di sini tuh punya akses root. Dan untuk masuk ke root, itu kalian bisa ketik perintah su, terus masukin password root kalian. Nah, di sini itu kalau misalkan kita memasukkan password, otomatis akan kosong. Tapi passwordnya itu sudah langsung ada gitu. Tapi tampilannya itu kosong.
Berarti di sini kita bisa langsung enter. Nah, terus di sini kan bisa dilihat kalau misalkan tanda depannya itu pagar yang berarti menandakan kalau misalkan kita itu sedang berada di dalam root. Tapi kenapa kok masih ada tulisan home-nya? Karena di home yang di root dan home yang di directory biasa itu berbeda. Di sini saya akan masuk ke home directory root dengan cara kalian itu bisa ketik perintah cd terus slash root terus enter. Nah, di sini itu bisa dilihat kalau misalkan saya sudah masuk ke dalam direktorinya home tapi directory home-nya itu root. Nah, untuk keluar dari directory home root ini kalian bisa ketik perintah exit. Maka nanti kalau misalkan udah itu kita bakalan kembali ke directory home default, bukan directory home root. Dan otomatis kita juga kembali sebagai user biasa, tidak sebagai user yang memiliki hak akses root. Dan selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga atau yang terakhir, yaitu password root pada Ubuntu. Kan pada saat proses instalasi Debian itu kan kita disuruh membuat 2 password, satu untuk password root dan satunya lagi untuk password server. Tapi jika Ubuntu kita hanya membuat password untuk server saja, tidak untuk root. Jadi dalam Ubuntu kita harus membuat sendiri password root-nya. Oke, di sini saya sudah berada di Ubuntu-nya. Nah, di sini saya juga bakalan login terlebih dahulu nih. Nah, bisa dilihat di sini saya sudah login. Nah, di sini kita coba nih. Misalkan kalau di Debian kan kita bisa menggunakan perintah su ya untuk masuk ke dalam root. Nah, kita coba juga di dalam Ubuntu. Nah, di sini disuruh memasukkan password, tapi sedangkan kita itu tidak tahu passwordnya dan kita juga belum membuatnya. Nah, di sini kita coba enter saja. Nah, di sini kan sudah bisa terlihat kalau misalkan hasilnya itu file. Nah, untuk cara membuatnya itu kalian bisa klik ketik perintah sudo passwd, kemudian kalian enter. Nah, di sini itu kalian tidak langsung disuruh untuk membuat password, tapi di sini kalian disuruh memasukkan password server Ubuntu kalian. Nah, di sini saya masukkan dulu passwordnya. Passwordnya di sini itu tidak muncul ya, teman-teman. Nah, terus kemudian kalian enter. Nah, di sini baru kalian disuruh membuat password untuk rootnya. Nah, di sini saya bakalan buat passwordnya. Terus kalau udah itu kalian passwordnya karena tidak terlihat, jadi kalian bisa langsung enter saja. Nah, di sini kalian bisa ketik ulang passwordnya. Terus kemudian enter. Nah, kalau sudah itu otomatis passwordnya itu sudah terupdate. Sudah ada tulisannya juga password updated successfully. Nah, di sini itu kita bakalan coba ketik perintah lagi, perintah su lagi, tapi sebelumnya di sini saya akan clear terlebih dahulu. Nah, di sini kita bakalan coba nih untuk masuk ke dalam directory root. Kita ketikkan perintah su, terus masukkan password yang tadi kalian buat. Kemudian enter. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalkan saya sudah berhasil masuk ke dalam directory root di dalam Ubuntu. Oke, mungkin segitu saja dulu materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.